Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita senantiasa diberi Allah kesehatan, jadikan anak yang soleh dan soleha. Anak-anakku, PTRPI hari ini adalah mengenai keteladanan Nabi Muhammad SAW. Mari sebelum kita belajar, kita berdoa dulu agar beri kemudahan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw aqlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak sekalian, ini kita membahas tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kalian sudah pasti pernah mendengar bagaimana kemuliaan akhlak Rasulullah. Di kelas 4, kelas 5 juga sudah pernah membahas tentang sifat dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita akan membahas tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Allah mengutus Nabi Muhammad adalah sebagai rahmatan lil alamin. Hal ini sudah dijelas dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan aku turunkan engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad ini untuk memberikan kesejahteraan, mengajak kebaikan, dan menanamkan akhlak terpuji bagi seluruh alam semesta. Tidak hanya bagi manusia, tetapi bagi lingkungan juga. Nabi Muhammad ini dalam berdakwah, satu, mengubah keadaan jahiliyah. Jahiliyah itu artinya bodoh. Bodoh bukan berarti bodoh pengetahuan, tetapi bodoh tidak mengetahui akan Tuhannya. Masyarakat Quraisy saat itu masih jahiliyah, penyembah berhala. Dan Nabi Muhammad mengajak untuk menyembah, mentauhidkan hanya Allah yang satu, yang esa. Dua, menanamkan akhlak terpuji. Jadi Nabi Muhammad ini menanamkan akhlak terpuji, memberikan suri tauladan, akhlakul karimah. Tiga, memberikan contoh bagaimana kita berbuat terhadap lingkungan. Nah, dari sini mari kita mengupas satu-satu. Pertama, Nabi Muhammad dalam berdakwah ini selalu mengedepankan dengan akhlakul karimah. Dalam keluarga, beliau dikenal sebagai sosok seorang kepala keluarga atau bapak atau suami yang sangat bertanggung jawab. Walaupun beliau seorang nabi dan rasul, beliau tetap bekerja dengan berdagang. Beliau juga menyayangi putra-putrinya, juga menyayangi cucu-cucunya. Yang kedua, akhlak beliau terhadap lingkungan. Akhlak beliau terhadap lingkungan yaitu beliau selalu mengajak untuk mencintai lingkungan, menanam tumbuhan. Bahkan Nabi Muhammad SAW ini bersabda, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Jadi mencintai lingkungan dengan kebersihan ini sebagian dari bentuk keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah. Nah, yang ketiga, ini beliau berdakwah dengan akhlakul karimah, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin di kalangan kaum Quraisy. Bagaimana ceritanya? Simak kisah berikut ini.
Ini adalah sekilas cerita tentang Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW pada waktu itu Ka'bah sedang direnovasi atau diperbaiki karena pernah terjadi banjir besar yang merusak beberapa bagian Ka'bah, sehingga para pembesar Quraisy mengajak para pemuka-pemuka agama dan tokoh masyarakat di Mekah saat itu untuk bergotong royong bekerja sama membangun tempat yang mulia tersebut. Pembangunan pun berjalan hampir 3 hari. Ketika pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, beberapa kabilah di Mekah, termasuk bangsa Quraisy, berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Para pembesar kabilah semua ingin mendapat kehormatan meletakkan batu mulia Hajar Aswad tersebut. Perselisihan pun tidak terelakkan. Masing-masing kabilah bersikeras ingin meletakkan batu mulia tersebut ke tempat semula. Akhirnya ada salah satu pembesar dari Quraisy yang bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi ini memiliki sebuah saran atau ide. Bagaimana kalau yang berhak meletakkan Hajar Aswad ini adalah orang yang pertama kali besok pagi masuk ke dalam Ka'bah? Akhirnya para pembesar kabilah Quraisy di Mekah setuju dengan ide dari Abu Umayyah tersebut. Keesok harinya Nabi Muhammad yang pertama masuk di dalam Ka'bah. Ketika hari sudah agak siang, para kabilah pun datang ke Ka'bah tersebut dan melihat ternyata sudah ada Nabi Muhammad SAW di dalam Ka'bah tersebut. Akhirnya para kabilah pun sepakat dan menepati janji hasil musyawarah kemarin bahwasannya yang datang pertama kali di Ka'bah itulah yang berhak untuk meletakkan batu mulia Hajar Aswad ke tempat semula. Akhirnya Rasulullah pun dengan bijaksana, beliau mengambil sorban atau selendang yang dikenakan, kemudian meletakkan di atas tanah dan mengangkat batu Hajar Aswad tersebut di atas sorban tersebut. Dengan bijaksana Nabi Muhammad mengajak semua pemuka dari kabilah-kabilah Quraisy yang ada di Mekah untuk memegang masing-masing ujung sudut pada sorban tersebut. Dengan demikian terpecahlah perselisihan di antara kabilah tersebut. Dengan perilaku tersebut, warga Quraisy pun menjuluki Nabi Muhammad dengan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang sangat bijaksana dalam menyelesaikan sebuah permasalahan tanpa menimbulkan pertumpahan darah. Akhirnya pembangunan pun dapat diselesaikan dengan damai, dengan saling menghormati antar suku, baik yang berbeda kepercayaan. Anak-anakku, itu adalah sepenggal bagaimana Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin dari suku Quraisy. Alhamdulillah, itu tadi adalah sepenggal kisah keteladanan Rasulullah SAW sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin, gelar yang begitu mulia, gelar yang hanya diberikan pada orang-orang pilihan. Nah, semoga dari keteladanan Nabi Muhammad ini kita bisa mengambil pelajaran, kesimpulan. Pertama, kita sebagai umat Nabi Muhammad, satu, kita harus memiliki jiwa rahmatan lil alamin. Maksudnya menjadi
orang yang selalu menyebarkan kedamaian, mencintai sesama walau berbeda agama, berbeda suku. Yang kedua, kita menjaga lingkungan sekitar, terutama di keluarga kita, menjadi sosok anak yang hormat ke orang tua, anak yang selalu soleh, mendoakan kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah kita di lingkungan sosial selalu menjaga akhlak terpuji. Maksudnya ketika bergaul dengan tetangga, kita menanamkan budi pekerti yang luhur sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah selalu mengedepankan kebajikan, kesalehan. Demikian pembelajaran hari ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.